Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 411212057. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya jawab di UTS pengenalan Big Data ini. Ini pertanyaan pertama itu volume. Bagaimana Universitas Dian Nusantara harus mengolah volume data mahasiswa dan operasional kampus yang sangat besar dan terus bertambah setiap semester. Ini jawaban saya itu ada untuk mengelola volume data yang sangat besar dan terus bertambah. Universitas Dian Nusantara perlu menerapkan distributed storage system seperti Hadoop, distribute file system HDFS, atau menggunakan cloud store, misalnya Google Cloud atau AWS S3. Pendekatan ini memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dengan skalabilitas tinggi. Universitas juga harus merencanakan pertumbuhan data jangka panjang dan menggunakan strategi data partitioning dan archiving untuk efisiensi penyimpanan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, variety. Bagaimana universitas dapat mengelola keragaman data akademik, data keuangan, dan data aktivitas sosial, serta teknologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis data tidak terstruktur seperti hasil survei opini mahasiswa. Untuk jawaban saya yaitu universitas mengelola berbagai jenis data terstruktur, nilai atau keuangan, dan tidak terstruktur survei, interaksi media sosial. Untuk menangani ini, universitas dapat menggunakan NoSQL database seperti MongoDB untuk fleksibilitas skema data, serta teknologi seperti Hadoop dan Apache Spark untuk menganalisis data kompleks. Untuk data tidak terstruktur seperti survei opini mahasiswa, teknologi seperti text mining dan natural language processing (NLP) dapat diterapkan untuk mengekstrak wawasan dari teks bebas. Untuk yang C, velocity. Bagaimana Universitas Nusantara dapat memastikan bahwa data akademik dan operasional yang berubah setiap hari seperti absensi atau update nilai dapat diproses cepat? Teknologi apa yang bisa diterapkan? Jawaban saya yaitu untuk memproses data yang berubah secara real time seperti absensi dan nilai, universitas harus menggunakan streaming data platform seperti Apache Kafka dan Apache Spark Streaming. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data secara real time atau near real time, sehingga sistem dapat merespon cepat terhadap perubahan data. Penggunaan in-memory database seperti Redis juga dapat meningkatkan kecepatan akses data juga. Yang keempat yaitu yang poin D, veracity. Bagaimana universitas dapat memastikan kualitas dan keandalan data yang digunakan untuk perbaikan kurikulum, evaluasi kinerja dosen, dan pengembalian keputusan manajerial? Jawaban saya itu untuk memastikan data berkualitas dan dapat dipercaya, universitas harus menerapkan proses data validation, data cleaning, dan data integration. Alat seperti Talent, dan Apache NIV atau fitur data quality di ETL tools dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data. Prosedur ini penting agar data yang digunakan untuk evaluasi kinerja dosen atau pengembalian keputusan manajerial benar-benar akurat dan representatif.
Untuk poin E yaitu value. Bagaimana Universitas Nusantara dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan data yang paling bernilai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat reputasi kampus di tingkat nasional dan internasional? Jawaban saya yaitu universitas perlu mengidentifikasi data yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, seperti data pembelajaran, kepuasan mahasiswa, dan hasil akademik. Dengan menggunakan analisis prediktif dan machine learning, universitas bisa memetakan tren dan kebutuhan mahasiswa secara lebih tepat. Hasil analisis ini bisa digunakan untuk personalisasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan strategi peningkatan reputasi di tingkat nasional dan internasional. Dan untuk soal nomor 2 yaitu poin A-nya itu bagaimana strategimu untuk mengumpulkan data dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk keperluan analisis permasalahan? Untuk jawaban saya itu saya akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber menggunakan pendekatan data warehouse dan data lake. Data warehouse yang saya maksud itu untuk data terstruktur seperti riwayat pembelian dan data program loyalitas. Kalau untuk data lake itu untuk data semi terstruktur dan tidak terstruktur seperti aktivitas browsing, email engagement, dan media sosial. Langkah integritas yang saya pakai itu yang pertama, gunakan ETL tools, extract, transport, load seperti Talent atau Apache-Nify. Yang kedua yaitu sinkronisasi data secara berkala untuk menjaga konsistensi dan kebaruan data. Yang ketiga, gunakan ID pelanggan sebagai kunci penghubung antar data dari semua sumber. Yang keempat, pastikan semua data dalam format yang siap dianalisis dengan metadata yang jelas. Untuk poin B yaitu masalah apa yang mungkin muncul pada data pemasaran dan bagaimana kamu dapat menanganinya, yaitu saya akan menanganinya itu beberapa potensi masalah dan solusi yang saya buat, yaitu satu, missing data. Contohnya itu data transaksi tidak lengkap. Solusinya itu yang saya buat imputasi nilai berdasarkan rata-rata atau estimasi dari pola historis. Yang kedua, data duplication, duplikat data pelanggan. Solusi yang saya buat yaitu gunakan proses deduplikasi dengan pencocokan ID, email, dan fingerprint data. Yang ketiga, data tidak sinkron, data lama dan data real time. Solusi yang saya buat yaitu buat sistem sinkronisasi otomatis dan log perubahan. Yang keempat, noise dan data tidak relevan, misalnya spam click gitu. Solusinya yang saya gunakan itu filtering dan validasi saat preprocessing untuk memberikan anomali. Untuk poin yang ketiga, pertanyaan poin C. Teknik analisis apa yang cocok untuk melakukan segmentasi pelanggan dan prediksi perilaku beli? Itu jawaban saya itu untuk segmentasi pelanggan yang pertama, gunakan clustering seperti K-means untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian, nilai transaksi, aktivitas engagement di media sosial. Untuk prediksi perilaku pembelian itu gunakan model prediktif seperti decision tree atau random forest untuk memahami faktor yang memengaruhi pembelian. Yang kedua itu logistic regression untuk memprediksi kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang. Yang ketiga, machine learning, misalnya XGBoost untuk hasil yang lebih akurat.
Ini untuk pertanyaan poin D, yaitu bagaimana kamu menyajikan hasil analisis agar dapat dipahami oleh tim pemasaran yang non teknis. Jawaban saya itu ya, saya akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif menggunakan tools seperti Google Data Studio atau Tableau untuk dashboardnya. Yang kedua, gunakan grafik batang, pie chart, dan heat map untuk menunjukkan tren dan segmentasi. Yang ketiga, tambahkan narasi singkat dan insight yang mudah dipahami, misalnya pelanggan segmen A memiliki potensi retensi 80% jika diberikan diskon 85%. Yang poin E, berikanlah contoh strategis pemasaran berbasis hasil analisis yang bisa diambil oleh Gaia. Hasil analisis yang saya temukan itu pelanggan yang sering membuka email tapi jarang membeli tertarik pada kategori sepatu. Maka strategi yang dapat diambil itu yaitu kirim kampanye email personalisasi yang menampilkan produk sepatu diskon khusus. Yang kedua, gunakan iklan retargeting di media sosial dengan rekomendasi sepatu. Yang keempat, berikan insentif loyalitas, misalnya poin ganda untuk pembelian kategori sepatu. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan konversi dan retensi pelanggan berdasarkan perilaku aktual. Dan untuk perintah soal nomor 3, ini data dummy-nya. Dan untuk pertanyaan pertama, yaitu gunakan data ini untuk membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara harga produk dan jumlah pembelian. Apa yang bisa kamu simpulkan dari grafik ini? Setelah saya menggunakan Excel dan menggunakan chart yang ada di Excel, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu biasanya harga yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pembelian lebih sedikit. Jadi semisal harganya lebih mahal, maka kurang laku sih kalau sesuai chart yang saya buat ini di Excel. Dan untuk poin B, analisis korelasi antara harga produk dan jumlah pembelian. Apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan korelasi tersebut? Korelasi yang saya buat di Excel itu minus 0,934529426. Nah, ini hasil korelasi menggunakan fungsi yang ada di Excel, yaitu sama dengan korel dari B, berarti B2 dari harga produk semuanya sampai ke jumlah pembelian C2 sampai C11. Nah, dikorelasikan yaitu menghasilkan angka minus ini. Nah, untuk kesimpulannya itu interpretasi jika nilai mendekati -1, hubungan negatifnya kuat. Jika nilai mendekati 0 tidak berkorelasi, nilai mendekati 1 korelasi positif kuat. Lalu poin C, berdasarkan data yang Anda buat, buatlah prediksi mengenai tren penjualan produk untuk minggu depan. Apa saja faktor harus dipertimbangkan? Ini prediksi tren penjualannya itu berdasarkan tanggalnya itu gimana ya? Tanggal 1 untuk minggu depan berarti tanggal 8.
Ini kalau ini prediksi tren penjualan yang saya buat itu seperti ini. Nah, untuk faktor yang dipertimbangkan yaitu harga produknya. Kalau bisa sih dikurangin atau dan rating dan ulasannya. Yang kedua rating dan ulasan. Terus ketiga kategori produk. Yang keempat waktu pembeliannya. Dan untuk poin D, dengan data ini dijelaskan bagaimana graph database dapat membantu perusahaan dalam menghubungkan pelanggan dengan produk yang mereka beli serta produk yang sering dibeli bersama-sama. Itu jawaban saya itu graph database seperti Neo 4J menyimpan hubungan sebagai edge antara entitas seperti pelanggan, produk dan waktu. Contohnya pelanggan A beli produk X terus sering dibeli dengan produk Y. Berguna untuk rekomendasi seperti orang yang beli produk ini juga beli produk itu. Seperti itu contohnya, Bu. Lalu untuk poin yang E, bagaimana database konvensional seperti SQL mungkin kesulitan dalam menganalisis hubungan antara data yang kompleks seperti ini. Jelaskan dengan memberikan contoh, yaitu jawaban saya seperti SQL kesulitan dalam menyusun relasi multi level atau relasi berulang seperti pelanggan membeli produk yang dibeli oleh pelanggan lain. Yang kedua, menemukan grup produk yang sering dibeli bersamaan. Contohnya, query SQL menemukan produk yang sering dibeli bersama. Sangat rumit dan tidak efisien, sedangkan dengan graph database bisa dilakukan dengan hanya transversing relasi. Nah, sekarang nomor 4, poin A itu jelaskan secara umum apa itu web crawling. Web crawling adalah proses otomatis untuk mengumpulkan informasi dari halaman-halaman web menggunakan bot atau crawler. Crawler mengunjungi halaman-halaman web secara sistematis, menyalin konten seperti teks, gambar, dan metadata untuk disimpan dan dianalisis lebih lanjut. Web crawling sering digunakan untuk keperluan seperti pengumpulan data e-commerce, berita, atau ulasan produk secara besar-besaran dan otomatis. Yang poin B itu jelaskan bagaimana proses pengumpulan data menggunakan PySpark dapat dilakukan pada situs web besar dengan banyak halaman. Apa saja tantangan yang mungkin kamu hadapi dalam mengcrawl data tersebut? Jawaban saya itu pengumpulan data menggunakan PySpark dilakukan dengan membagi proses crawling menjadi beberapa task paralel yang dijalankan secara bersamaan di berbagai node. Prosesnya itu meliputi yang pertama menggunakan pustaka Python seperti Scrapy atau Beautiful Shop untuk mengambil konten HTML. Yang kedua menggunakan daftar URL ke dalam RDD Resilient Distribute Dataset atau data frame di PySpark. Yang ketiga, menjalankan crawling di setiap partisi secara paralel. Tantangan yang mungkin saya hadapi yaitu throttling dan rate limiting. Situs dapat membatasi jumlah permintaan. Yang kedua, CAPTCHA dan proteksi bot. Situs bisa mendeteksi crawler dan memblokirnya. Untuk yang ketiga, struktur halaman dinamis. Situs dengan JavaScript yang kompleks sulit di-crawl dengan cara biasa. Yang keempat, skalabilitas. Membutuhkan sumber daya komputasi besar jika datanya sangat banyak. Untuk poin C itu bagaimana kamu mengelola data yang terstruktur dan tidak terstruktur saat melakukan crawling di situs yang menyediakan ulasan produk dalam format teks dan gambar. Poin C.
Nah, poin C itu jawaban saya itu untuk mengelola data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur itu yang pertama seperti nama produk, rating, dan harga. Disimpan dalam format tabular, misalnya CV atau Johnson atau ke dalam database. Untuk yang data tidak terstruktur, teks ulasan gambar. Teks dianalisis menggunakan NLP Natural Language Processing untuk sentimen analisis. Kalau yang kedua, untuk gambar disimpan sebagai file terpisah dan ditandai dengan metadata terkait, misalnya ID produk. Gunakan skema data untuk menyatukan semua informasi dalam satu pipeline yang mudah dianalisis, misalnya data frame di PSPAP. Untuk poin D, setelah data dikumpulkan, bagaimana memastikan data yang diambil memiliki kualitas yang baik dan relevan untuk analisis lebih lanjut. Itu jawaban saya, yaitu ini ada beberapa langkah yang untuk memastikan kualitas data, yaitu deduplikasi, menghapus entry yang sama, validasi data. Yang kedua, pastikan semua file memiliki format yang benar, contoh rating dalam skala 1 sampai 5. Yang ketiga, cleaning, menghapus data kosong, simbol tidak valid, atau karakter aneh. Yang keempat yaitu filtering, hanya ambil data dari sumber terpercaya atau relevan dengan topik analisis. Yang kelima, relevan konteks, gunakan keyword filtering untuk hanya mengambil ulasan yang menyebut nama produk dengan konteks tertentu. Untuk poin E, yaitu apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna yang dikumpulkan selama proses crawling. Itu ada langkah-langkah keamanan dan etikanya. Yang pertama, patuh pada robot .txt hanya crawl halaman yang diizinkan oleh pemilik situs. Yang kedua, legal compliance, ikuti aturan perlindungan data, misalnya GDPR. Yang ketiga, anonymization, hapus data pribadi seperti nama, email, atau nomor telepon jika tidak relevan. Yang keempat, rate limiting, jangan terlalu sering mengakses situs agar tidak dianggap sebagai serangan. Yang kelima, transparansi, jika memungkinkan sampaikan bahwa data digunakan untuk analisis yang bermanfaat. Cukup sekian penyampaian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.